Di dalam kebaikan saja hati-hati. Ada yang disebut syahwat tersembunyi, syahwat al-khafiyah. Seakan-akan itu keinginan Allah, keinginan agama, keinginan syaitan. Enggak. Itu kehendak dirimu. Buktinya apa? Tadi indikatornya. Indikatornya dia memaksakan cara-cara yang tidak diridhoi Tuhan. Tidak diridhoi Allah. Allah buat apa sholat kalau misalnya kepada pelanggan nggak ramah? Ya sholat tetap harus lah. Jadi kita menghindari skeptisme juga. Jangan skeptisme yang udah bagus kok diruntuh-runtuhin. Mendingan nggak sholat tapi kepada pelanggan ramah. Nggak gitu juga. Allah pengen hamba itu dekat kepada Allah, bukan dekat kepada nikmat Allah. Allah pengen begitu. Oh iya benar juga ya Pak Ustadz. Pak Adriano sehat, Pak Adriano dekat dengan nikmat Allah. Tapi apakah dekat dengan Allah? Belum tentu. Mukhrij sidiki kaya, berarti mukhrij dekat dengan nikmat Allah. Sebagaimana orang kaya lain juga begitu. Apakah dekat dengan Allah? Ya belum tentu. Semua pernyataan kecuali Quran dan hadis semuanya relatif. Termasuk obrolan saya lah ini. Nggak ada kebenaran dari saya yang menjadi mutlak. Yang mutlak adalah kebenaran kitab suci dan apa yang keluar dari Nabi. Itu yang pasti benar. Banyak teman-teman sales ya kalau nggak bohong-bohong dikit susah jualan. Nah tapi dengan keyakinan juga ada sahabat-sahabat yang meyakini bisa kok jualan dengan cara yang putih-putih aja, nggak perlu main di abu-abu. Jadi harus dikembalikan kepada konsep agama. Jangan pakai versi kita sendiri. Kalau pakai versi kita sendiri, mobil 1 jadi sekarang 2 nih. Lebaran sekarang menuju 2 nih. Berkah banget nih Lebaran ini. Tunggu dulu. Waduh, berarti belum tentu Pak Ustadz. Terburu-buru, iya. Oke, selamat datang di Piktok Podcast bersama saya Adriano Giovanni. Sahabat, alhamdulillah di episode kali ini kita kehadiran seseorang yang sangat luar biasa. Beliau adalah seorang akademisi dan seseorang yang sangat expert di bidang tafsir Al-Quran. Ustadz Mukhrij Sidki. Selamat datang Pak Ustadz. Selamat datang juga Pak Adriano. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih sudah berkenan hadir. Ini kita akan banyak ngobrol-ngobrol dan mohon bimbingan serta arahannya. Aduh. Ini karena beliau Pak Ustadz doktor pula. Ini saya agak-agak beda nih teman-teman ya. Jadi lebih jaim. Pak Ustadz, kita langsung aja ya. Oke. Jadi kalau kita bicara ini kan Piktok Podcast. Jadi tempatnya teman-teman yang pengen mencapai prestasi puncak sesuai bidangnya masing-masing itu mendapatkan harapannya pencerahan dari podcast ini. Nah, sebenarnya kalau kita bicara definisi sukses, kalau secara Islam seperti apa sih sukses? Kalau orang awam kan pasti berpikirnya mencapai karir tertentu, harta tertentu, atau kekuasaan tertentu. Tapi sebetulnya kalau rujukannya kepada apa yang menjadi keahliannya Pak Ustadz, seperti apakah gerangan Pak Ustadz? Ya, ini kalau pakai bahasanya Pak Adriano tuh achievement ya. Mau sampai di puncak pencapaiannya tuh apa? Tentu relatif ya. Jadi bisa kita bagi dua saja Pak Adriano. Ada pencapaian yang sifatnya relatif, artinya boleh iya boleh enggak. Kalau tercapai alhamdulillah. Kalaupun nggak tercapai, ya nggak usah kecewa. Jadi ini pencapaian relatif yang pertama. Yang kedua pencapaian mutlak atau yang absolut, yang semua orang harus mencapai itu. Kalau tidak mencapai itu, maka dalam bahasa agama ya celaka, tidak beruntung. Nah, yang pertama tadi pencapaian yang relatif atau pencapaian yang boleh iya, boleh enggak. Syaratnya satu saja, asal bukan keburukan atau sejenisnya, kemaksiatan, kezoliman, merugikan orang. Asal pencapaiannya bukan itu, silahkan. Mau jadi seniman, asal gak ngerugiin orang, gak zolimin orang, gak bermaksiat, jadilah seniman sehebat-hebatnya seniman. Bukan hanya nasional, bahkan internasional. Mau jadi seorang ahli niaga, mau jadi bisnismen, persilahkan. Kuasai ilmu itu hingga menjadi seorang expert, jadi profesional, bukan hanya di Indonesia tapi di luar negeri, di internasional kiprahnya. Silahkan apa saja, mau jadi olahragawan, boleh. Asal jangan zolimin orang, jangan sakiti orang, jangan merugikan orang lain, jangan durhaka kepada Allah, udah silahkan capai itu. Kalau tercapai maka itulah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, atau itu adalah
ada persetujuan dari langit, ACC dari langit, exception dari langit, ya dikabulin kamu jadi. Nah, berarti ada satu kekuatan lain yang mendukung kita. Nah, karena ada kekuatan yang mendukung kita, maka sadari itu titipan dari Sang Pemberi. Jadikan pencapaiannya itu untuk sesuatu yang baik. Nah, tapi ada satu pencapaian yang mutlak. Apa itu pencapaian yang mutlak? Apa, Ustaz? Pencapaian yang mutlak adalah ridho Tuhan. Pandangan rahmat dari Tuhan. Itu adalah pencapaian yang harus semua mendapatkan, wajib mendapatkan. Karena kalau tidak berarti sebaliknya. Sebaliknya berarti dia tidak dapat ridho dari Tuhan, pandangan kasih sayang dari Tuhan, yang secara pragmatis kita terjemahkan sebagai surga. Tapi ridho Allah tuh lebih daripada itu, lebih daripada surga. Nah, indikatornya bahwa seseorang itu mendapatkan ridho Allah atau belum atau tidak, apa Pak Ustadz? Ciri-ciri ridho Allah adalah segala hal yang dilakukan pertama diniatkan untuk Allah. Mau ngapain? Saya mau jadi olahragawan supaya sehat karena Allah suka orang yang sehat. Saya mau jadi bisnismen atau saya mau jualan, mau berniaga. Kenapa? Karena Allah suka orang yang mencari nafkah halal, tidak meminta-minta. Jadi semua ada jalurnya semuanya. Untuk mencapai ridho Allah tuh semua ada jalurnya. Terserah mau profesinya apapun. Nah, itu yang pertama, diniatkan untuk Allah. Diniatkan untuk Allah, diniatkan untuk Tuhan. Yang kedua, horizontal, tadi vertikal. Yang kedua horizontal, apa itu? Bermanfaat untuk manusia. Semua yang bermanfaat untuk manusia didasari iman kepada Tuhan, pasti dia mencapai ridho Tuhan, sudah pasti. Jadi agama bukan hanya hubungan antara makhluk dengan Tuhan, tetapi agama juga adalah kebermanfaatan antara sesama. Ini nggak bisa ditawar. Kalau dua ini didapatkan, pasti ridho Tuhan digapai. Sudah pasti. Di dalamnya ada dinamika-dinamika, kesulitan, kesukaran, cobaan, ujian. Selama masih di dalam dua jalur ini, untuk Tuhan dan untuk bermanfaat kepada sesama manusia, maka pasti itu berada dalam naungan ridho Tuhan. Pasti. Ya, baik. Nah, Pak Ustadz, tadi kalau kita bicara achievement, bicara sukses, salah satunya adalah katakanlah menjadi kaya. Dan kaya ini adalah konteksnya secara finansial atau secara material. Zaman dulu saya sempat berpikir bahwa itu adalah kewajiban umat Muslim. Karena di sesi-sesi kalau pelatihan untuk di-drive orang semangat bisnis, semangat jualan, bahwa Muslim itu wajib kaya. Karena kalau kaya jadi bermanfaat. Sering waktu berjalan, saya ketemu lagi wawasan dari Ustadz yang mengatakan tidak ada itu kewajiban Muslim untuk kaya. Dia sifatnya boleh aja. Kalau kaya ya bagus, kalau enggak tapi enggak ada masalah itu. Nah, yang benar. Betul. Yang mana yang Pak Ustadz? Yang betul yang mana nih Pak Ustadz? Kalau memang itu dari saya, maka sampai sekarang tidak saya ralat dan itu betul. Enggak ada kewajiban untuk kaya. Kita bayangin secara logika saja Pak Adriano, kalau semua kaya, kira-kira siapa yang menjadi supir kita? Ya. Semua kaya itu tanda kiamat. Jadi orang bawa emas untuk dibagi-bagi, semua orang tutup pintu bilang di rumah saya juga emas banyak. Jadi kalau semua orang sudah kaya tuh antisipasi udahlah. Itu berarti akhir waktu udah kiamat. Nah, jadi nggak ada kewajiban itu. Kalau semua orang kaya, yang jadi mustahik siapa? Mustahik zakat itu siapa? Ada Nabi bilang begini, kata Nabi, la tunsurunna wa la turzaqunna bidu'afaikum, innama tunsuruna wa turzaquna bidu'afaikum. Tidaklah kalian itu ditolong dan diberi rezeki kecuali karena ada orang-orang yang du'afa di antara kalian. Ini sangat menarik dan sampai sekarang saya juga masih mencari makna-makna yang tersembunyi. Kalian itu ditolong, diberi rezeki karena ada orang duafa di antara kalian. Ya.
Ya mungkin apa yang saya sampaikan kemudian ini tidak mewakili seluruh maknanya Pak Ariano. Tapi saya mau bilang begini. Ya. Kita diberi rezeki hanya karena ada orang miskin yang kita tanggung. Itu maksud hadisnya. Apa maksudnya? Kalian diberi, misalnya dikasih 1 juta karena kalian harus memberi 25.000 itu kepada orang yang berhak. Sejatinya Tuhan menitipkan kepada kita harta. Kita digaji oleh Tuhan untuk menyampaikan tugas, menyampaikan hak mereka itu. Anggaplah, oh nih 1 juta. Di dalam 1 juta itu 2,5%-nya minimal ada hak orang yang membutuhkan. Tugasmu di dunia adalah menyampaikan hak itu. Itu kata Tuhan. Sampaikan hak itu kepada orang yang berhak. Dengan kau menyampaikan 25.000 itu, aku kasih kau gaji 975.000. Itu gajimu untuk kau menyampaikan tugasmu, hak orang miskin 25.000. Jadi saya pikir iya, saya diberi rezeki oleh Tuhan karena saya harus menyampaikan hak orang miskin. Kalau tidak ada orang miskin, Tuhan gak punya kepentingan untuk nitipin rezeki ke kita. Maka orang miskin harus ada. Iya. Masalahnya siapa yang mau? Iya. Berarti kesimpulannya, ya sahabat-sahabat, rekan-rekan, ini penegasan bahwa menjadi kaya itu tidak wajib. Karena kan seringkali ada profesi bidang pekerjaan yang dimana di drive oleh leadernya, Anda itu harus kaya. Dengan nanti ujungnya itu karena kalau kaya bisa bermanfaat. Tapi katanya wajib, kata-katanya wajib. Ini kan harus divalidasi dulu bahwa tidak wajib. Tapi bisa jadi ada potensi, bisa kalau orang lebih kaya lebih bermanfaat, itu pun potensi ya. Karena artinya apakah benar, saya nggak tahu nih Pak Ustadz, bahwa dia di level ekonomi apapun bisa menjadi manfaat. Gimana Pak Ustadz? Saya tambahin Pak Dano ya. Kita pakai kacamata hukum syariat. Itu harus Pak Ustadz. Atau apa namanya, maqasidus syariah, tujuan-tujuan syariat. Jadi pendeknya, profesi-profesi yang sifatnya mubah atau status-status sosial yang sifatnya mubah itu bisa berbeda tergantung kondisi dan personal tertentu. Contoh, kalau tidak ada orang kaya dalam satu kampung, maka orang Islam di situ tidak punya kekuatan ekonomi. Maka harus ada satu orang kaya. Satu orang kaya itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya satu orang sudah cukup untuk jadi pemimpin. Kalau lebih banyak dari itu oke. Tapi karena kalau tidak ada yang kayak di situ, maka umat muslim ibadahnya terganggu misalnya. Maka ini akan menjadi penghalang untuk kita melakukan kewajiban-kewajiban sebagai umat beragama atau sebagai manusia. Maka harus ada satu orang itu namanya fardu kifayah, menggugurkan yang lain. Jadi polisi nggak wajib, tapi harus ada yang jadi. Nah, harus ada yang jadi itu untuk mewakili yang lain, namanya fardu kifayah. Jadi dokter itu fardu kifayah, nggak harus semuanya, tapi harus ada yang jadi. Karena kalau nggak ada dokter, ya semuanya repot. Contohnya, perempuan muslimah harus jaga aurat, kebidan. Dokter kandungan kan sekarang laki-laki banyak. Tapi kita pengen istri kita ke dokternya perempuan supaya auratnya terjaga. Maka harus ada dokter, tapi nggak harus semuanya. Dokter muslimah harus ada, tapi nggak harus semuanya. Gitu. Jadi itu bisa berbeda melihat status dan personality tertentu. Itu yang kita sebut dengan fardu kifayah, kewajiban yang orang lain gugur untuk melakukan tersebut karena sudah ada yang mewakili. Sudah ada yang mewakili. Dan tentu saja betul tadi apa yang Pak Ariano sampaikan betul. Itu untuk kebaikan yang lebih besar. Iya betul. Tapi nggak semua orang sama. Setuju. Nggak semua orang sama. Jangan jadikan itu alasan untuk kita berbuat, beramal. Kalau kayak saya lebih kaya, saya lebih, belum tentu. Betul. Sejarah membuktikan orang yang semakin lebih kaya, lebih banyak berbuat, belum tentu. Saya kasih contoh. Kita mau ngitungnya pakai apa? Persentase. Saya kasih contoh, saya punya uang 10.000, saya dengan kekayaan saya yang 10.000, 5.000 saya sumbangin. Berarti saya menggunakan 50% kemampuan ekonomi saya untuk bantu orang. Saya punya uang 100 miliar, saya pakai 10 juta.
ini orang nggak semakin bermanfaat sebenarnya. Ya. Tidak. Jadi kita mengukur pakai apa itu? Kalau pakai persentase itu gugur itu. Nah, saya punya perusahaan 20. Satu perusahaan pun, misalnya CSR satu perusahaan pun itu hanya kecil untuk bantu orang. Itu berarti ya manfaat saya sebenarnya nggak gede-gede amat sebenarnya. Kalau pakai persentase. Tapi kalau dari nominal ya tentu ya gede dibanding 10.000 saya tadi. Iya. Jadi itu relatif Pak Dano. Relatif ya. Relatif. Baik. Nah, berarti pertanyaan berikutnya Pak Ustadz. Kalau tadi itu menjadi kaya itu tetap tidak wajib walaupun tadi ada konteks tertentu. Lalu yang wajib apapun posisi kita, achievement yang kita capai, terus yang wajib apa yang itu betul-betul absolut tadi itu. Ini saya kasih rumus gampang. Rumusnya begini, ma la yatimmul wajib illa bi fahuwa wajib. Kewajiban yang tidak bisa terlaksana kecuali dengan itu, maka itunya wajib. Saya ulang. Kewajiban yang tidak terlaksana kecuali dengan perantara itu, maka perantara itu pun menjadi wajib. Contohnya makan sop pakai sendok. Pakai sendok tuh nggak wajib Pak Dano. Emang kalau saya makan harus pakai sendok? Ya nggak harus lah. Tapi kalau saya makan sop, ya boleh aja sih diuyup, nggak dosa. Cuma ini analogi aja. Orang yang makan sop diuyup kan kayak apa sih diuyup? Apalagi sopnya mihun semua kan, soun semua. Itu kan bleber gitu kan. Itu nggak punya konsekuensi hukum agamanya nggak ada. Tapi itu analoginya. Jadi kalau kita mau melakukan satu kewajiban dan itu butuh perantara, maka perantara itu jadi wajib. Contohnya, siapa yang mewajibin punya sarung? Tapi kalau dengan sarung itulah kita bisa sholat, maka cari sarung wajib. Kita nggak bisa sholat itu wajib, dan kita nggak bisa sholat kecuali punya masjid. Maka punya masjid jadi wajib. Itu kalau nggak harus sholat, maka masjidnya nggak jadi wajib. Kita mau pergi haji pakai uang, maka mencari uang jadi wajib. Uang nggak bisa didapatkan kecuali jualan jadi wajib. Tapi dia wajibnya wajib relatif, wajib yang mengikuti kewajiban yang tertinggi. Wajib relatif, oke. Iya, jadi kalau kita punya kewajiban yang harus dilaksanakan dan butuh dan harus menggunakan itu, nggak ada cara lain kecuali itu. Contohnya, saya saya mau pergi haji, ya berarti saya harus punya uang, ya harus cari, bukan bohongin orang, ya harus cari. Ya, maka saya mencari uang menjadi wajib. Punya uang harus wajib karena saya harus menjalankan kewajiban haji. Saya pengen zakat, ya berarti harus punya uang. Kalau nggak punya uang ya nggak jadi wajib zakatnya. Nah gitu. Rumusnya. Perantaranya jadi wajib. Jadi Pak Deno mau ngapain itu beda-beda. Siap. Terus batasannya di mana Pak Ustadz? Batasan kita untuk tetap menjaga, kan suka ada istilah omongan nih kalau di luaran. Jangan sampai untuk mencapai suatu prestasi, apakah itu jabatan, angka pencapaian bisnis tertentu, lalu bahasanya menghalalkan segala cara. Misalnya kan, lo jangan lo ntar menghalalkan segala cara halal ya. Nah kalau itu keren gitu ya. Atau yang kedua, akhirnya jadi satu pembenaran. Ya zaman sekarang, kalau kita kebanyakan milih-milih cara yang benar, kapan jadinya, kapan suksesnya. Nah, gimana Pak Ustadz merespon pernyataan-pernyataan ini? Semua pernyataan kecuali Quran dan hadis semuanya relatif, termasuk obrolan saya lah ini. Nggak ada kebenaran dari saya yang menjadi mutlak. Yang mutlak adalah kebenaran kitab suci dan apa yang keluar dari Nabi, itu yang pasti benar. Nah, jadi semua pernyataan adagium, slogan, moto, motivasi, semuanya boleh ditolak, boleh diterima. Silakan Pak Deno. Jadi kita nggak harus terjebak dengan kata-kata orang lain. Nah, sekarang nyari yang halal aja susah. Nah ini yang kita sebut dengan rekomendasi sistem kehidupan, algoritma. Orang yang berpikiran positif kepada Tuhan, yang kita sebut dengan husnuzon, prasangka baik, itu entah bagaimana akan menggerakkan organ tubuh kita untuk melakukan berbagai macam hal positif, mencari berbagai macam hal, menginput berbagai macam hal positif. Sehingga circle kita, lingkungan kita itu jadi positif, entah bagaimana, mendukung untuk yang positif. Sebaliknya,
Kalau dari awal itu yang kita pegang, nyari yang halal aja susah, udah. Berarti yang diinput yang halal aja susah. Oh bukan, yang haram aja susah. Nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Berarti yang udah ditanam di sini, yang haram aja susah. Ya udah ya. Harusnya bilang yang haram tuh gampang, jadi lebih gampang kan. Ini mencari yang haram aja susah. Ya udah, susah banget jadinya gitu kan. Yang haram aja susah. Gitu. Kenapa bilang yang haram aja susah? Nah, entah bagaimana organ tubuhnya tuh akan mendukung untuk itu juga. Dan circle-nya pun akan mendukung untuk itu. Entah bagaimana. Itu yang kita sebut rekomendasi sistem kehidupan kan. Wah, keren. Atau yaitu algoritma, seperti algoritma mesin pencarian lah. Betul. Algoritma mesin pencarian. Itu yang kita maksud, yang kita ambil kesannya dalam Quran surat Al-Lail yang bunyinya fasanuyassiruhu lil yusra, akan kami mudahkan dia untuk jalan yang mudah. Akan kami mudahkan untuk kemudahan. Yang mudah akan kami mudahkan. Mudah double, mudah ultimate, mudah Pro Max 15 gitu, kira-kira begitu. Jadi seperti Pak Adriano yang selalu positif, akhirnya circle-nya mendukung untuk positif. Amin. Profesinya kok mudah ya, profesi positif ya. Kok teman-temannya ketemu positif ya, kok keluarganya jadi positif ya. Sebaliknya ada yang susah banget. Di belahan dunia lain ada orang yang kok susah banget ya ketemu temen yang beres gitu loh ya, yang waras tuh kok susah ya. Padahal kok kita pengen dia punya temen yang rada nggak waras sedikit gitu kan. Kok waras semua teman kita kan. Jadi kurang seru ya Pak Ustadz. Kurang variasi hidupnya. Itulah rekomendasi sistem. Maka jangan tanamkan itu husnuzon kepada Tuhan. Dinamikanya ya ada satu dua hal yang dinamis ketemu. Ya itu ya bumbu lah kalau nggak seru. Betul. Wah ini menarik ya. Berarti ada hubungannya dengan mindset dong Pak Ustadz tadi ya, dengan pola pikir. Boleh. Yang diyakini mungkin kalau bahasanya Pak Ustadz akhirnya mengimani hal tersebut ya, ketika mengimani bahwa oh iya memang kalau nggak main-main yang haram-haram dikit, atau kalau biasanya banyak teman-teman sales ya kalau nggak bohong-bohong dikit susah jualan. Nah tapi dengan keyakinan juga ada sahabat-sahabat yang meyakini bisa kok jualan dengan cara yang putih-putih aja, nggak perlu main di abu-abu. Itu perlu ilmu yang beda, betul-betul masing-masing. Jadi benar yang Ustadz katakan, nanti benar ya tadi teman-teman, bahwa apa yang kita yakini itu akan menggiring kita kepada algoritma yang sesuai. Jadi kita meyakini yang ya main haram-haram oke, yang abu-abu oke, yang sama sekali saya meminimalkan, menghindari, do the best untuk yang baik-baik saja. Dua-duanya jadinya benar Pak Ustadz, dalam konteks realita kehidupan ya. Seperti itu. Nah berikutnya Pak Ustadz, saya sering banget, cukup banyak ya dari waktu berjalan, dari zaman dulu sampai juga beberapa minggu lalu ketemu, entah dia, kalau yang terakhir ini supir gokar Pak Ustadz. Jadi dia menyampaikan alhamdulillah kemudahan-kemudahan yang didapatkan, kesyukuran yang luar biasa tentang kehidupan. Dan dia memegang teguh apa yang dikatakan orang tuanya. Udah cari rezeki yang halal-halal aja supaya berkah, supaya kita terjaga. Nah, maka pertanyaannya Pak Ustadz, ini mungkin ini bahasa yang sering kita dengar di ucapan-ucapan keseharian, di doa-doa pada saat acara. Semoga berkah ya, tapi sebetulnya definisi berkah itu apa sih? Terus yang kedua, emang kalau kita menerima sesuatu katakanlah atau memberikan keluarga kita uang dari jalan yang masuk kategori haram, emang jadi gimana sih dampaknya? Oke baik Pak Dano. Berkah itu an-numu az-ziyadah, bertumbuh atau bertambah. Artinya itu Pak. Ya kalau tanaman ya tumbuh ya, kalau material berarti bertambah itu. Jadi dua kategori, tapi sebenarnya tujuannya sama. Dia semakin besar semakin banyak lah gitu. Nah dalam itu secara bahasa ya, secara istilah ya, karena ini adalah istilah keagamaan. Betul. Jadi kalau istilah keagamaan atau istilah langit ya, dia harus dikembalikan kepada konsep langit ya, konsep keagamaan. Jangan istilah langit itu didefinisikan sesuai keinginan manusia, keinginan bumi. Yang berkah itu pertama kali dari langit keluarnya kata-kata itu.
karena itu keluarnya dari langit, maka kita harus confirm maknanya ke sana. Ya. Seperti apa? Ya berkah, amal soleh, itu istilah-istilah yang bukan kita yang bikin. Oke, baik. Apa itu berkah? Singkatnya berkah itu yang dengannya bertambah kebaikan kita. Oke. Kalau dengan itu kebaikan kita bertambah, berkah namanya. Kebaikan apa? Kebaikan yang memang kebaikan yang sesuai dengan yang dimaksud oleh agama. Karena nanti orang kebaikan jadi macam-macam. Definisinya ya bisa macam-macam. Relatif lagi. Iya, betul. Menurut saya ini baik, ini nggak baik. Nah, kebaikan yang dikonfirmasi memang itu baik oleh agama. Jadi kalau dengan kekayaan bertambah kebaikan kita, kekayaannya berkah. Kita makan, dengan makan semakin baik kita, makannya berkah. Kita bicara, dengan bicara banyak kebaikan, nambah ilmu, introspeksi diri, silaturahim jadi bagus. Tapi kalau dengan ngobrol malah apaan sih lo? Ya lu kenapa? Ya nggak berkah berarti omongannya udah. Iya. Nggak berkah udah. Karena omongannya nggak nambah kebaikan. Iya. Nah itu. Kalau dengan ilmu kebaikannya bertambah, berkah. Jadi harus dikembalikan kepada konsep agama. Jangan pakai versi kita sendiri. Kalau pakai versi kita sendiri, mobil 1 jadi sekarang 2 nih, lebaran sekarang menuju 2 nih, berkah banget nih lebaran ini. Tunggu dulu. Waduh, berarti belum tentu Bos tadi. Terburu-buru, iya. Oh gitu ya. Alhamdulillah udah cabang yang ke-100. Iya dari secara bahasa bener berkahnya bener. Karena dia az-ziyadah bertambah. Secara bahasa bener. Tapi secara konsep langit, tunggu dulu, istilah langit tunggu dulu. Karena cabang yang ke-100 ini bertambah kebaikan tidak. Contohnya, setiap cabang mengumrohkan 1 orang. Berarti 100 cabang 100 orang kan? Nah kalau masih 99 orang yang umroh gak nambah, ya berarti gak nambah keberkahannya sebenarnya. Dalam makna yang sebenar-benarnya. Nah, tapi dari secara bahasa, iya nambah. Secara bahasa sih nambah. Iya. Itu keberkahan. Siap Pak Ustadz. Ya. Berarti pencapaian belum tentu, artinya tadi ya, ketika dia lebih tinggi karirnya, lebih banyak cabangnya, lebih besar income bisnisnya, belum tentu itu adalah indikator keberkahan secara esensialnya. Ya gampang indikatornya kan, indikatornya gampang kan, ya. Indikatornya nambah kebaikan kan. Nambah kebaikan, tapi lagi-lagi tadi nambah kebaikannya dengan rujukan bahasa agama kan. Ya. Berarti apa realnya contohnya Pak Ustadz? Yang banyak orang nih pada umumnya menganggap itu sebagai baik, padahal agama enggak. Yang paling gampang ya, yang paling gampang sesuatu menyenangkan orang, menggembirakan orang, tidak merugikan orang, tidak menzolimi orang. Karena menyenangkan orang itu belum tentu tuntutan mutlak agama. Tuntutan mutlak agama itu begini. Itu orang sholatnya makin khusyuk apa enggak? Enggak semua orang bisa sholat khusyuk, enggak bisa. Nggak bisa semua orang tuh sholat khusyuk. Artinya misalnya rukun Islam. Kebaikan itu harus mendukung langsung rukun Islam. Ya nggak bisa, untuk secara langsung tuh nggak bisa. Nggak bisa, ibadah yang sifatnya ritual tuh nggak. Jadi kalau kita bisa gembirain orang sesuai dengan orang kan gembiranya macam-macam ya Pak Deno. Ada dikasih TV seneng. Apakah punya TV tuntutan agama? Enggak kan. Apakah punya TV itu rukun agama? Enggak juga kan. Jadi kebaikan itu nggak harus orang ini harus bisa baca Quran misalnya. Nggak harus ke sana. Yang penting dia bukan maksiat aja. Kasih dia kegembiraan yang bukan maksiat. Karena kalau itu bukan maksiat, pasti dia karena kalau kegembiraan yang didapat orang itu bukan maksiat, itu pasti sesuatu yang boleh menjauhi maksiat. Boleh. Dan itu pasti menjauhi maksiat. Jadi cukup kasih yang boleh aja. Karena nggak semua orang bisa nerima yang tinggi-tinggi. Contohnya, ada orang yang senang dikasih buku makin pinter. Apakah semua orang makan buku? Nggak juga. Ada orang yang senangnya cukup dikasih ciki dia senang. Ya. Tapi dengan ciki itu dia menjauhi nyolong ciki. Iya, dia kalau nggak dikasih ciki dia nyolong ciki. Dia kalau nggak dikasih es krim,
Itu kan kebaikan sederhana Pak. Betul. Nih es krim buat kamu. Nih dia kalau nggak dikasih es krim nyolong es krim. Iya. Apa? Kasih baju baru. Dia kalau nggak dikasih baju baru nih, ini iri sama baju baru orang. Kasih dia baju baru. Oh terima kasih, alhamdulillah gue juga punya baju baru. Nih kalau nggak dikasih, baju baru gitu aja. Jadi ngomongin orang misalnya. Cukup dikasih baju. Nah punya baju baru kan bukan tuntutan agama. Jadi orang kegembiraannya tuh beda-beda. Kalau kita bisa menjadi wakil Tuhan untuk gembirain orang saja, yang dengan kegembiraan itu dia menjauhi maksiat, kezoliman, ngerugiin orang, nyakitin orang, itu udah top udah. Apalagi memang bantuan kita, support kita bisa bikin orang secara langsung beribadah kepada Tuhan. Itu lebih bagus lagi. Iya. Nah Pak Ustadz, ini pertanyaan yang realistis banget nih, sering banget kita bahas-bahas di belakang layar, mungkin teman-teman dan segala macam. Sekarang kalau dengan alasan bahwa kita ingin bisa bermanfaat, ingin bisa banyak bahagian orang, bahagiain karyawan, bahagiain saudara, dan di dalam prosesnya kita banyak melakukan hal-hal yang melanggar, baik melanggar aturan bisnis, aturan perusahaan, di dalam sogok menyogok, pokoknya banyak. Apakah itu status haram prosesnya bisa gugur oleh kebaikan-kebaikan tadi? Artinya menjadi validasi misalnya buat teman-teman, oh yaudahlah gue nggak apa-apa deh cara-cara yang haram, toh nanti kita timpa dah sama kebaikan-kebaikan, sama sedekah, sama zakat, sama wakaf, sama haji, sama umroh, apalagi kita lipat gandakan dengan menghajikan banyak orang. Gimana Pak Ustadz? Oh, tambal sulam ya? Iya. Ya sarung bisa ditambal kalau ada sarungnya Pak Dano ya. Tapi kalau nggak ada sarungnya apa yang mau ditambal? Betul. Batu kena kotoran bisa dibersihin, kotorannya hilang, sisa batunya. Tapi kalau kotoran semua dibersihin ya habis kan gitu. Jadi sesuatu yang haram tidak bisa dibersihkan. Sesuatu yang haram tidak bisa dibersihkan. Gimana maksudnya? Sesuatu yang terkena haram bisa dibersihkan. Betul. Sesuatu yang suci terkena yang haram dibersihin. Iya. Sucinya ambil. Tapi kalau dia dari awal haram dibersihin, hilang lah kayak kotoran aja. Oh, oke. Jadi ini uang korupsi. Bangun 100 miliar korupsi, 20 miliar bikin 5 masjid dah. Nah, itu Pak Ustadz. Satu masjid yang sholat 2.000 jamaah. Kasih kali 10 berarti 20.000. Ya masih ada surplus lah. Surplus. Surplus pahala lah. Iya. Gitu. Nggak pernah sholat, tiba-tiba ke Mekah kan, sholat di Mekah 100.000 pahalanya, sholat di Madinah 10.000 pahalanya, atau 10.000 pahalanya, 10.000 pahalanya. Nutup nih kayaknya nih 30 tahun saya nggak sholat, nggak begitu cara ngitung itu margin ya, itu nggak begitu cara ngitungnya itu selisih, nggak begitu cara ngitungnya itu nggak begitu. Nah jadi prinsipnya tadi, kalau dia haram dia nggak bisa dibersihkan. Satu-satunya cara membersihkan, singkirkan seluruh yang haram. Singkirkan seluruh yang haram. Kalau dia adalah sesuatu yang suci terkena yang haram, debu-debu haram atau debu-debu syubhat. Nah contohnya, kayaknya saya kemarin terlambat 5 menit nih, tapi gaji utuh. Nah itu tuh ada terkena debu. Oh itu debu-debu bahasanya tadi bahasanya. Nah itu kita banyak nggak sadar, maka Tuhan bikin sistem 2,5% buang. Itu sistemnya, karena kita nggak sadar atau tidak sadar ada debu-debu itu. Nah itu. Jadi orang yang berpikir seperti tadi, dia apa tuh margin apa, saya bisa nutup ini. Itu berasal dari pesimisme, dia tidak ditolong Tuhan. Seakan-akan Tuhan lupa kalau dia tuh punya niat baik, sehingga seakan jalan kebaikan tertutup semuanya. Dia, nah ini ada istilah yang disebut dengan syahwat tersembunyi. Sebenarnya itu keinginan pribadi, bukan keinginan langit, bukan keinginan Tuhan. Kita hanya menggunakan nama Tuhan untuk mewakili keinginan kita. Contohnya, kalau tahun ini belum bisa haji, ya berarti memang belum jalannya.
Jangan dia cari uang segala macam supaya bisa pergi haji. Uang subhat, uang haram. Oh haji. Oh berarti ini, wah saya kan diperintahkan dalam rukun Islam harus pergi haji. Nah maka saya harus cari uang sebanyak-banyak. Nggak peduli dari mana. Berarti dia pesimis bahwa Tuhan akan kasih dia jalan. Yang kedua itu ngikutin selera dia, bukan ngikutin kemauan Tuhan. Kenapa? Emang Tuhan bilang harus tahun ini? Iya. Bisa jadi Allah bilang tahun depan, jangan sekarang. Situ aja yang maunya buru-buru. Ya pengen cepat-cepat posting Pak Ustadz. Alhamdulillah haji. Ya itu. Jadi di dalam kebaikan saja hati-hati. Ada yang disebut syahwat tersembunyi, syahwat al-khafiyah. Seakan-akan itu keinginan Allah, keinginan agama, keinginan syariat. Enggak. Itu kehendak dirimu itu. Buktinya apa? Tadi indikatornya dia memaksakan cara-cara yang tidak diridhoi Tuhan. Tidak diridhoi Allah. Allah seakan-akan Allah nggak punya cara lain. Seakan-akan Allah kepepet. Harus dari situ? Enggak harus dari situ. Kata siapa? Tunggu aja, sabar aja. Belum tutup poin, belum laku segala macem. Ada cara haram nih kan? Wah, ini kayaknya Tuhan menjawab doa saya nih lewat cara ini. Kan keinginan dia kan? Yeah. Itu yang disebut syahwat tersembunyi. Saking husnuzonnya sama Allah gitu ya mungkin ya. Ini kayaknya nih. Gitu. Jangan buru-buru, sabar. Iya. Sabar. Gitu. Itu apa ya? Itu feeling. Jadi kalau orang sudah terbiasa bisa bedain, dia akan bisa bedakan. Wah ini agak-agak. Mana cobaan, mana memang jalan pembuka mana. Wah ini ada istilah syahwat tersembunyi tadi Pak Ustadz ya. Syahwat tersembunyi. Iya. Nah Pak Ustadz berikutnya nih, coba ini kita lagi ngangkat hal-hal yang common terbahas atau ada di benak. Saya rasa banyak orang. Kita suka dengar, saya juga cukup sering juga dengar pimpinan perusahaan mengajak katakanlah anak buahnya, yuk kita rajin di perusahaan kita duha, rajin sedekah supaya bisnis kita terus bertumbuh dan supaya pertumbuhannya juga bisa panjang. Nah, gimana Pak Ustadz? Ajakan-ajakan kita untuk menjalankan baik ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah untuk dikorelasikan dengan peningkatan bisnis, peningkatan jabatan. Gimana kita melihat ini secara tepat ya, secara proporsional? Ya, kalau ini konteksnya apa ya? Branding religius dalam bisnis, tentu saya bukan ahlinya Pak Deno ya. Jadi apa ya, ini disclaimer saja. Jadi kita coba yang memang sesuai keilmuan kita Pak Deno. Iya, betul. Silakan Pak Ustaz. Jadi penggunaan ritual atau simbol-simbol keagamaan. Ritual itu dalam bisnis ya. Ritual itu persembahannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Salat itu ritual, puasa itu ritual, zakat itu ritual, haji itu ritual. Untuk apa itu? Hanya untuk Allah, lillah, enggak boleh untuk yang lain, enggak boleh. Ketika itu digunakan sedikit saja untuk branding, selesai. Berarti tujuannya sudah beda. Berarti tidak murni. Supaya orang melihat bahwa kita Islami ya. Untuk apa kita dilihat orang Islami? Kita nggak butuh afirmasi orang. Untuk melakukan ritual kita nggak butuh afirmasi orang. Orang ngakuin nggak peduli. Yang kedua, orang nggak butuh ritual pribadi kita. Apa relevansi ritual pribadi dengan orang? Apa relevansinya? Nggak ada. Sholat kita nggak bikin orang kenyang. Sholat kita nggak bikin orang tenang makan. Yang bikin orang tenang makan karena makanannya enak, pelayanan bagus. Itu kan relevan namanya. Nah, jadi ritual ini harus ditempatkan murni lillah untuk Allah, nggak ada yang lain. Oke, itu yang pertama.
Jadi kalau ritual-ritual yang di SOP-kan oleh atasan kepada stakeholder, kepada bawahan, kepada anak buah, dalam rangka saya sebagai bos bertanggung jawab untuk anak buah saya juga melakukan kewajiban-kewajiban sebagai umat Muslim. Itu tanggung jawab saya. Kalau enggak saya ikut dosa. Bagus. Ya. Tapi kalau itu sebagai branding, ya maka itu harus dikoreksi lah. Ya, ya. Jangan jadikan itu sebagai branding. Itu bagus, tapi jangan jadikan itu sebagai ya. Nih di sini jadi tambahan promosinya tuh begitu loh. Tambahan promosinya di sini baca ini loh, di sini sholat loh. Jangan, itu nggak relevan dengan bisnisnya apa. Kalau bisnisnya rumah sakit, ya dokternya jujur, pelayanannya bagus, obatnya bener, komersialisasinya ya kira-kira, ya relevan-relevan aja. Nggak harus pasien itu nunggu sambil di setel kaset tadarus, nggak harus amat, kan pasien bukan orang Islam juga, nggak semua juga ngerti apa yang dibaca. Jadi yang relevan aja lah. Itu yang pertama ya, ritual. Yang kedua berbasis nilai. Nah, dalam profesi-profesi yang sifatnya mubah atau bisnis-bisnis yang sifatnya mubah tuh artinya boleh ya Pak Deno? Ya, betul. Itu kalau pengen nunjukin Islam lebih baik berbasis nilai Islam, Islamic values, bukan Islamic ritual. Wah, apa tuh Pak Ustaz? Islamic values itu jujur, melayani, serve. Itu melayani orang itu kan dipakai di berbagai macam ini ya, instansi kan. Siap melayani, Polri siap melayani, gitu kan. Itu Islam banget, itu value itu. Jadi polisi itu nggak perlu nunjukin dia sholat 5 waktu, nggak perlu nunjukin, nggak perlu nunjukin. Dia cukup melayani. Ini Islam. Karena objeknya bukan hanya orang Islam, objeknya macam-macam. Karena dia objeknya bukan orang Islam, orang nggak perlu tahu masalah ritual kita. Guru, akademisi, nggak perlu nunjukin. Nah, ini saya Islam, ini buktinya kalau sholat nih saya. Puasa nih saya puasa Senin Kamis. Relevansinya apa? Guru Islam tuh apa relevansinya? Ya profesional. Ketika jadi guru ngajarnya yang benar, fokus kepada pencapaian si murid, bukan kepada apa tuh feedback atau apa. Sebagai guru material apa ke situ itu memang values. Jadi kalau kepada murid totalitas. Apa yang bisa saya bantu? Sini saya bantu supaya kamu mencapai itu. Cita-cita kamu, apa yang bisa saya bantu? Itu namanya values. Nggak perlu nunjukin simbol-simbol kita nih. Ya ini bukan yang nggak boleh ya Pak Deno ya, kan ini ada pemikiran basisnya tuh skeptisme. Ini saya menghindari ini. Skeptis itu gini, yang udah positif dijelek-jelekin. Contohnya begini, buat apa pakai kerudung kalau masih, ya pakai kerudung tetap bagus lah. Betul. Nah kalau kita menuding orang yang pakai kerudung gara-gara membela yang nggak pakai kerudung, itu namanya skeptis. Jangan begitu, nggak boleh juga. Setuju. Cuma yang mau kita tambahin, kata dia, buat apa sholat kalau misalnya kepada pelanggan nggak ramah? Ya sholat tetap harus lah. Iya, iya. Jadi kita menghindari skeptisme juga. Jangan skeptisme yang udah bagus kok diruntuh-runtuhin. Mendingan nggak sholat tapi kepada pelanggan ramah. Nggak gitu juga bos. Itu udah bagus, dia tuh bagus. Cuma kita mau kasih titik yang lebih akurat dalam profesi ini, ya dalam apa tuh jual beli, dalam itu pelayanan, jujur, melayani, jujur, itu nilai yang lebih penting daripada sekedar ini. Tapi itu udah bagus itu. Tapi simpen aja itu udah. Iya. Nah, nanti ada yang skeptis soalnya tuh Pak Deno. Nah, ini saya mau ngeruntuhin yang skeptis juga ya. Iya. Apa itu? Sholat doang. Kok sholat doang? Bagus. Iya dong. Itu udah diapresiasi Pak Ustaz tadi ya. Iya. Tapi tentang tadi ritual-ritual atau menunjukkan atribut ritual, kenyataannya memang ini dalam konteks kita sekarang di lingkungan kita Pak Ustaz ya. Artinya di Indonesia terbukti atribut-atribut ritual itu menguntungkan. Artinya memberikan efek respect atau bahasa lainnya otoritas ya. Jadi apakah dia menunjukkan dengan tampilannya, menunjukkan apapun. Ini tidak untuk mendalami lagi tapi hanya memberikan bahwa
itu memang menjadi pintu masuk. Ya konteksnya makanya itu jadi kebaikan banyak atau dibelokkan jadi penipuan juga banyak atau hal buruk, itu menandakan bahwa itu ternyata memberikan manfaat Pak Ustadz. Termasuk juga dalam konteks yang lain ya. Misalnya dia tampil rapi, tampil menarik, tidak menggunakan atribut ritual lagi, itu juga udah memberikan respect, pintu masuk untuk ya tinggal mau di kemana ini. Kebaikan bisa, keburukan bisa. Apalagi tadi atribut pakai peci, pakai baju-baju. Akhirnya begitu. Ya itu memang pasti menjadi nilai tambah ya. Mau di konteks apapun, tapi tadi secara fundamentalnya penampilan ternyata matter atau memberikan masalahnya dampak. Yang niatnya untuk Tuhan jadi berubah kan? Nah, lebih besar ke sana kan? Betul. Nilai tambah kan? Betul. Ternyata itu juga menjadi penegasan tadi ya, karena memang itu memberikan dampak. Seringkali ini kita tanda kutip menjadi tergelincir atau kepleset ke kebutuhan yang lain. Nah, Pak Ustadz, ini masih relate juga nih. Kalau tadi dikaitkan ada unsur branding, ini zaman, mungkin saya 20 tahun yang lalu Pak Ustadz ya sudah sering mendengarkan ini bahwa Ibu itu belum musim branding, tapi dikaitkan bahwa ayo tim kita nih harus rajin sholat, rajin tahajud. Pasti nanti kalau Allah tolong bisnis kita bertumbuh. Nah itu misal atau sholat duha atau tadi sholat wajibnya dimantepin awal waktu di masjid, qobliyah, badiah. Tapi tadi statementnya ini supaya bisnis kita bertumbuh terjaga. Tapi ini branding pasti nggak ada lah karena belum musim branding. Nah itu ajakan. Ada musimnya ya? Ada, dulu kan belum ada. Baru-baru mungkin 10 tahun ini, apalagi dengan sosial media. Itu gimana Pak Ustadz? Karena kalau misalnya saya pengalaman juga pernah bekerja di perusahaan-perusahaan multinasional, katakanlah saya sempat di Samsung Electronics Indonesia, di mana di situ para bos-bos Korea pasti tidak ada istilah sholat, istilah puasa. Tapi bisnis berkembang aja. Anomali. Ya jadi saya melihat kan dua spektrum yang berbeda ya. Jadi sebenarnya kalau kita secara rujukan Islam, jadi ini gimana nih melihat situasi ini? Tentu balik lagi ya, kalau sholat ya tetap memang wajib ya. Tapi kalau dijadikan alat untuk semangat untuk mencapai tujuan bisnis, itu pasti tadi jawabannya memang nggak boleh sebetulnya niatnya. Tapi kan itu cukup sering terdengar Pak Ustadz. Paling tidak di network saya lah. Ya sebenarnya ada beberapa istilah yang pengen banget saya keluarkan, tapi kayaknya kurang tepat. Oke, begini Pak Den ya. Saya mau singkat ini dengan begini pernyataannya. Jangan ikut campur urusan Tuhan kepada diri kita. Lakukan apa yang memang harus kita lakukan. Jangan ikut campur urusan Tuhan terhadap diri kita. Tuhan mau ngapain kita, bukan urusanmu. Tuhan mau ngantarkan kau sampai ke langit ke-7, itu urusan Tuhan. Tapi bikin roket itu urusanmu. Tapi roketnya baru nyampe puncak Gunung Bromo doang, nggak jadi masalah. Tapi nggak apa-apa, kita naik roket nyampe Gunung Bromo doang, pasti Tuhan bantu. Jangan ikut campur. Cukup dipegang dalam hati, yakin Tuhan akan bantu, tapi jangan didikte. Maka lakukan semaksimal mungkin. Kita dikasih potensi, akal, mulut untuk komunikasi sama orang, tangan untuk kerja, itu pakai. Udah maksimal. Dalam hati meyakini Tuhan pasti bantu. Jangan ikut campur. Nah sekarang banyak orang ikut campur. Bagaimana cara dia ikut campur? Dia selalu mendikte keajaiban Tuhan. Mendikte keajaiban Tuhan. Pasti saya dapat keajaiban. Siapa bilang? Nah itu dia Pak Ustadz. Oke, tadi karena Pak Adrianus katakan sampaikan kepada buka dengan ini bidangnya tafsir. Nah, saya mau sedikit singgung dari perspektif tafsir ya Pak. Nah, wajib Ustadz. Biar agak kelihatan ya bener nih akademisi gitu. Iya dong, harus. Ya, Siti Maryam itu anak ajaib yang nggak perlu doa, makanan turun dari langit. Iya. Saya kira nih di semua kitab suci ada, bukan hanya di Quran. Ini anak ajaib ini, Siti Maryam. Maria, ya Bunda Maria. Maryam kalau di kita Maryam. Ini anak ajaib. Nabi Zakaria masuk ke kamarnya Siti Maryam. Dari mana ini Maryam? Dari Allah. Ini anak ajaib. Privilege Pak Ustadz ya? Passive income. Passive income.
GoFood tanpa ada yang nganter dan gak perlu bayar. Gitu loh. Tapi yang terjadi kepada Siti Maryam kemudian ujian yang maha dahsyat yang doa apapun tidak bisa untuk menghentikan ujian itu. Apa itu? Tanpa laki-laki bisa hamil. Orang ngomong macam-macam tuh. Orang ngomong begini, bapakmu orang bener, ibumu orang mulia, anaknya bejat begini. Masya Allah, Masya Allah. Makana abuki mura'asau wa makanat ummuki baghiyah. Bapakmu kan kiai, ibumu kan bunyai, anaknya model, nah gitu. Pertanyaannya, ada nggak doa yang bisa menghilangkan cobaan Siti Maryam? Jawabannya tidak ada. Itu Siti Maryam, keluarga Nabi. Siapa kita mendikte-dikte keajaiban. Nabi Yusuf masuk ke dalam sumur, dijual jadi budak, bertahun-tahun masuk penjara, lalu baru jadi pejabat gitu kan, jadi raja. Jangan dikte lu aja. Ente bukan Nabi Yusuf, bapak ente bukan Nabi Yakub, kakek ente bukan Nabi Ishak, buyut ente bukan Nabi Ibrahim. Jangan dikte-dikte itu. Adapun Tuhan mau ngasih keajaiban kepada kita, urusan Tuhan. Tapi percayalah, Allah tidak pernah tidur, ngantuk, dan berpaling dari kita. Selalu tahu apa yang kita lakukan. Hanya Allah lebih tahu kapan waktu yang tepat untuk mengeksekusi kita. Tapi jangan pernah dikte. Dengan kita terlibat langsung dalam ritual ini langsung begini, itu mendikte. Jangan. Lakukan itu sebagai penghambaan kita kepada Tuhan saja. Ini kepada Allah nih. Tapi jangan, oh ini pasti sukses. Tunggu. Boleh jadi Allah pengen kamu bangkrut. Serem gak tuh? Gimana tuh Ustaz? Iya. Kaget pasti nih. Iya. Boleh jadi. Kita gak pernah tahu. Kebaikan dari mana tuh. Allah pengen hamba itu dekat kepada Allah, bukan dekat kepada nikmat Allah. Allah pengen begitu. Oh iya benar juga ya Pak Ustaz. Pak Adriano sehat, Pak Adriano dekat dengan nikmat Allah. Tapi apakah dekat dengan Allah? Belum tentu. Mukhrij Sidiki kaya, berarti mukhrij dekat dengan nikmat Allah. Sebagaimana orang kaya lain juga begitu. Apakah dekat dengan Allah? Ya belum tentu. Nah itu dia ya. Allah pengen dekat dengan Allah, hambanya, bukan dekat dengan nikmat Allah. Orang sakit dekat dengan Allah, orang sehat dekat dengan nikmat Allah. Maka dalam satu hadis qudsi Allah bilang, hamba aku sakit kalian nggak jenguk ya? Kata kita hambanya, ya Rob, gimana kami jenguk engkau kan Tuhan semesta alam. Hambaku sakit kalian nggak jenguk. Kalau kalian jenguk, kalian akan dapati aku di sisinya. Orang sakit dekat dengan Allah. Jadi kita nggak pernah tahu. Tapi kita berharap sehat, sejahtera. Tapi kita nggak pernah tahu jalan dekat Allah tuh yang mana. Yang Allah pengenin ke kita. Kita nggak pernah tahu. Variatif. Kita nggak pernah tahu. Jadi jangan dikte itu. Lakukan kewajiban sebagai kita hamba. Jangan rugiin orang. Lakukan profesi kita semaksimal mungkin all out. Selesai. Pasti hasilnya insya Allah baik. Apapun yang terjadi baik. Oh iya. Wah ini menarik banget ya Pak. Tadi terakhir ada kata-kata posisi hamba. Iya. Lalu sebelumnya ada kata-kata mendikte. Iya. Berarti secara tidak langsung kalau saya coba hubungkan, berarti kalau ada hamba atau katakanlah ini kalau dikorelasikan orang kerja, iya, ada anak buah, staff yang berani mendikte atasan, itu aja nggak sopan banget ya. Benar. Bahkan kita akan menjaga, berarti dalam konteks ini posisi hamba kok berani-beraninya ngelunjak-ngelunjak mendikte sang pencipta atau Allah SWT. Bisa dihubungkan nggak Pak Ustadz? Sangat bisa. Sangat bisa Pak Ustadz. Nah ini yang disebut Islamicity Index atau indikator keislaman. Ya itu sangat banyak ya, dan kita harus dibuat spesifik tergantung konteksnya tuh apa, bidangnya tuh apa. Nah misalnya tadi ya antara atasan dengan bawahan. Ya dalam konteks kehambaan, iya kita lakukan saja sesuai SOP, profesional. Karena apa? Karena itu amanah. Lakukan saja, udah jangan protes. Kan kita udah setuju dari awal apa yang kita dapetin, cara kerjanya bagaimana. Kalau udah setuju maka itu amanah perjanjian. Lakukan sebaik-baiknya. Nah, kalau kita sebagai muslim itu bukan hanya tanggung jawab kita ke bos, tapi tanggung jawab kita kepada Tuhan. Nah itu janji antara dua manusia yang harus ditepati.
Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Orang-orang yang beriman tepati janji. Janji dengan bos adalah amanah yang harus dipenuhi. Tapi dari sisi bos, dia adalah bos, bukan Tuhan. Betul. Dan dia ngerasa jadi wakil Tuhan juga. Ini beda di sininya Ustaz ya. Ya, contohnya adalah ya kalau dia udah di rumah ya itu urusan dia kalau di rumah. Waktunya dia di rumah. Nggak perlu didikte macem-macem di rumah. Misalnya ditanyain, udah baca Quran belum di rumah hari ini? Ya nggak ada urusan lah. Yang penting kerjanya bener. Kecuali itu dimasukin ke dalam akad kesepakatan kerja Ustaz. Bisa juga nanti ya. Laporan kayak terawih ada bukunya. Iya. Gitu. Jadi kita sebagai atasan jangan ambil hak bawahan kita, anak buah kita. Misalnya dengan apa? Kamu harus tunjukin loyalitas kamu. Kalau di sini pulang jam 5, kamu pulang jam 5, itu ya biasa aja, kamu nggak loyal. Nah, kalau kamu pulang jam 11, tuh kamu baru loyal. Pulang jam 9 minimal kamu baru loyal. Itu benar kalau yang ngomong karyawannya. Ya, inisiatif sendiri, kesadaran sendiri Pak Ustaz ya. Kesadaran. Bahwa saya ini bukan hanya ada perjanjian sama bos yang itu amanah saya kepada manusia dan kepada Allah juga, tapi saya harus menunjukkan terima kasih kepada bos saya yang sudah membantu saya selama ini. Maka saya akan menunjukkan loyalitas saya melebihi apa yang diminta oleh bos saya sebagai kebaikan saya kepada bos karena bos sudah baik kepada saya. Kalau itu dari karyawan bagus, jangan dari bos. Kalau dari bos maka yang ada bos mengambil hak karyawan. Waduh, ya. Maka kalau dua orang ini ketemu, ini cakep. Bos yang nggak mau ngambil hak karyawan yang berterima kasih kepada bos sehingga memberikan lebih daripada yang harus dia kerjakan. Ini masih susah ketemu dua ini nih, susah nih. Ini speknya tinggi Pak Ustaz soalnya. Kesadaran tinggi dari si bos, kesadaran tinggi dari si karyawan. Kenapa kamu belum pulang jam 5? Ini jam 5, kenapa kamu belum beres-beres? Bos, ini saya kerjaan masih banyak. Mungkin nanti habis isya lah saya baru beres-beres. Bisa dikerjain besok. Anakmu nunggu di rumah. Istrimu nunggu di rumah. Hidupmu bukan hanya untuk kerjaan ini. Kau punya keluarga yang harus. Itu baru bos keren. Enggak, bos, tenang bos. Barusan saya transfer suruh belanja sih katanya. Gak apa-apa pulang jam 9. Itu gak apa-apa. Itu senang semua Pak Ustaz. Enggak apa. Istrinya istri yang keren. Bosnya keren. Karyawannya keren. Ya kan mungkin karyawan bilang, ini bos kita udah baik banget loh. Sekali-kali kita harus tunjukkan, kita harus balas jasanya. Memang ini nggak ada lah uang aku lembur nih nggak ada, tapi ini udah baik banget loh. Iya mas, aku juga ngerasain kebaikan bos kamu. Orang pada efisiensi karyawan, kamu tetap dipertahankan. Itu kita terima kasih. Ya udah mas, nggak apa-apa. Yang penting kamu transfer. Itu bagus itu. Nah, itu bagus itu. Tapi si bosnya, ya sudah. Tapi bukan aku yang maksa, aku nggak pengen ngambil hak kamu kata bosnya. Ini kalau ketemu oke banget nih. Yang jadi masalahnya di mana ya? Ada kayak gini ya, pengen juga gitu, gabung gitu, pengen juga gitu. Ini di mana ketemu kayak begini? Ada Pak Ustaz. Di mana itu? Saya sama Pak Agus ini Pak Sandi. Iya. Nah Pak Ustaz, ini satu pertanyaan terakhir nih Pak Ustaz. Di zaman sekarang yang jelas banget ya, pasti pressure, rangsangan untuk menjadi hedon atau orang mencintai materialisme yang sangat kuat ya dengan segala macam pemicunya, yaitu ada iklan, ada sosial media. Gimana Pak Ustadz menjaga, karena ke saya pribadi nanti boleh silakan diberikan feedback ya. Ketika kita judulnya udah hedon, udah pasti itu jelek tuh. Tapi kalau kita suka dengan dunia ya itu normal-normal aja. Tapi kalau udah judulnya hedon, jadi kita cintanya itu berlebihan, emang jadinya jelek Pak Ustadz. Karena kan kalau dengar di kajian-kajian tuh suka ada reminder dari para ustadz, dari termasuk Pak Ustadz, jangan mencintai dunia berlebihan. Emang apa bahayanya dan bagaimana kita menjaga supaya tetap waras di situasi sekarang? Gampang banget ada pay later, ada pinjaman online, bunga gratis. Nah, Pak Ustadz. Ya, ini saya mau jelasin dulu bahwa apa yang saya sampaikan tadi sebenarnya dalil Qur'annya ada, cuma kalau kita sebut kayaknya kelamaan kan gitu. Betul. Ini supaya
bener nih akademisnya apa bukan ya gitu. Nah, mereka teman-teman ini sambil browsing tuh ngecek. Mungkin boleh ditanya iya boleh ditanya aja. Emang itu ayatnya apa Ustadz gitu aja mungkin ya. Atau hadisnya tuh apa gitu. Oke, baik. Jadi kalau kita persingkat, hedonisme itu yang menjadikan kesenangan material sebagai tujuan utama, kesenangan dan kenikmatan ya sebagai tujuan utama, pencapaian utama. Asal seneng, asal nikmat akan saya lakukan. Iya. Persetan dengan yang lain. Itu hedonisme kan. Kalau itu sampai kepada puncaknya, tidak ada tujuan lain kecuali kenikmatan dan kesenangan, maka dia berubah menjadi agama. Namanya agama hedonisme. Ya nggak tahu nabinya tuh siapa ya. Nabinya influencer kali ya, nggak tahu juga. Iya. Nabi-nabi tak bernama ya. Dengan agama baru gitu. Nah, bagaimana kita dengan segala macam konten influencer atau gaya-gaya orang sekarang seperti itu, ya ini memang sulit ya. Algoritma media sosial itu ya sulit ya. Kan orang tuh kalau sudah punya kesenangan ya yang nongol ya itu terus ya, yang dia cari ya itu terus yang nongol. Lama-lama dia kemakan gitu. Lalu pengen nganggep bahwa itulah hidup. Nah itu, maka semua komponen itu berpengaruh. Dari keluarga, kalau kita teman, ya kita harus ngasih pengaruh-pengaruh yang positif. Kalau kita guru, kita harus ngingetin murid-murid. Ini semua komponen sangat berpengaruh. Circle semua ini berpengaruh. Maka kita harus bantu orang, bantu teman kita. Di antaranya cara yang paling efektif untuk kita bantu orang adalah jangan tunjukin hedonisme dari kita. Supaya orang yang ikut ke kita pun juga satu frekuensi nanti. Dia aja punya nggak gitu-gitu amat kayak lo. Nanti orang bahasa itu akan juga keluar. Ya. Dia aja punya nggak gitu-gitu amat ya. Iya, kita juga kepada orang, kalau kita keluarga kita bilang ke istri kita. Yang kayak dari kamu tuh banyak loh, mah nggak senorak kamu loh. Yang umroh tiap bulan ada tuh, kamu tuh umroh sekali aja lu gayanya udah paling umroh gitu lah misalnya. Mulai dari istri kita, mulai dari anak kita. Makan kayaknya kudu dipoto mulu sih, apa sih? Ada yang nggak bisa makan kan gitu kan? Betul. Ada pula yang makannya lebih hebat dari kamu tuh nggak norak-norak banget kayak kamu. Iya. Mulai dari keluarga. Kalau kita temen, ya kasih apa? Dikit-dikit kasih pengaruh yang sama. Tapi tadi mulai juga dari diri kita. Jangan kita nunjukin kayak gitu-gitu tuh. Apa sih? Gitu. Nah itu pernah dilakukan sama Korun itu dulu. Waduh. Makanya ini kan dalilnya ada terus. Legend itu bahasanya? Iya. Korun. Itu flexing itu Korun itu. Iya, subscribernya itu jangan. Nggak karu-karuan subscribernya, viewernya itu. Komen-komennya Korun itu Pak Diano. Ya. Komen-komennya. Masih ada apa nggak YouTube itu Korun tuh? Itu komen-komennya Korun coba nih ya. Mudah-mudahan anak gua kayak Korun. Mudah-mudahan dapat suami kayak Korun. Itu kata ini ya, kata perawan ya. Kata bapak-bapak, mudah-mudahan mantu gua kayak Korun. Kata yang nganggur, pengen deh kerja sama Korun. Semuanya komentarnya. Ya laitana mislama utia Korun. Ya laitana mislama utia Korun. Aduh, seneng ya kalau kayak Korun ya, itu semuanya bilang begitu. Jadi dia pamer, memang pamer. Jadi bawa apa? Bawa budak, keledai, nunjukin nih hartanya. Wah tuh subscriber, komen, udah viewersnya banyak. Sampai ngomong ke Nabi Musa, Musa, kamu nabi, aku kaya. Nah itu diulangin sama Batman. Apa kelebihanmu Batman? Superman bisa terbang. Aku kaya. Itu kata Batman begitu. Ingat itu. I am rich. Wih, yang lain punya jaring laba-laba. Kamu ngapain? I am rich. Itu. Ya. Itu Korun. Udah, kekayaanmu tidak seperti Korun. Kok gayanya begitu. Jadi kasih kesadaran diri bahwa kita tuh nggak sehebat itu. Jadi ini lingkungan sangat berpengaruh. Iya. Nah ini karena lingkungannya cuek, lingkungannya malah pamer-pamer kayak begitu. Coba semakin kita punya semakin sadar lah kita ini bukan apa-apalah. Jadi mulai dari lingkungan yang paling kecil, kasih kesadaran dari lingkungan yang paling kecil, keluarga. Gitu Pak Diano.
Baik. Keluar insyaallah. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Ini alhamdulillah ternyata kita sudah 1 jam. Terima kasih banyak untuk pencerahannya. Semoga nanti berkenan kita buat episode yang lebih spesifik per bagian-bagiannya teman-teman. Nanti ini kita akan buatkan ada part rutin bersama Pak Ustadz Muklis Sidki. Ya. Terima kasih Pak Ustadz untuk kehadirannya. Teman-teman sampai berjumpa lagi. Oke. Terima kasih, berikan tepuk tangan untuk Pak Ustadz Muklis.